Hai teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang manis. Halo Sulia, Halo Bimbing, halo Ayung. Wah, pastinya hari ini ada sukacita ya, karena kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Ya. Nah, kita akan bernyanyi bersama, kita akan bersukacita bersama, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita akan mulai satu lagu untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya ada di rumah, bangkit berdiri. Yuk, kita akan pujikan lagu Teman Setia. Semangat ya, semuanya bangkit Semangat. berdiri Ya. adik-adik. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekali lagi kita pujikan lagu ini ya, dengan penuh semangat dan dengan gerakan. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Katakan, Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Katakan, hey, Dia teman setia. Adik-adik, kita masuk dalam doa ya. Siapkan hati kita akan beribadah ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini. Anak-anak-Mu Tuhan akan beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online, tapi kami percaya Tuhan, setiap kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, telah siap untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Hei, Losu Lia sama Losu Ayong, hari ini tuh spesial banget loh. Oh ya? Ya, spesialnya itu karena kita mau ngadain kuis yang berhadiah. Jadi nanti semua anak masing-masing kelas akan dipilih 2 pemenang setiap masing-masing kelasnya. Cuman kuisnya itu adalah dari serangkaian ibadah ini. Bisa jadi nanti tebak lagu. Wah, Ya, bisa lagi nanti pertanyaan dari firmannya apa. berarti seru kita harus Losu ya. perhatikan firman sungguh-sungguh. Betul. Jadi adik-adik harus terus menyimak, adik-adik harus mengikuti ibadah ini sampai selesai. Ya. Ya, aduh seneng pokoknya hari ini. Aku mau dapat hadiah loh, Losu. Aku mau dapat hadiah. Asik. Losu Bimbing Losu Bimbing punya teman yang setia apa enggak? Di waktu Kalau Losu Bimbing susah ada yang menghibur, di waktu Losu Bimbing sendirian ada yang menemani. Punya apa enggak Losu Bimbing? ya sahabat, teman gitu, tapi nggak bisa setiap saat loh, Seayung. Bisa ya? Nggak Losu Ayung ada. punya Loh? teman yang setia yang selalu menghibur. Dedek, kepingin tahu apa enggak? Ayo, kepingin tahu apa enggak? Pengen. Pengen. Iya, siapa yang ada setiap saat? Siapa sih Losu Siapa, yo? Ayung? Siapa ya? Namanya siapa yo? Yesus. Ayo adik-adik kita menyanyikan Oke. Ada Satu Sobat Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi yuk kita pujikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, Losu Lia dan Losu Ayung, kita tiba pada saatnya ke pertanyaan kuis yang pertama. Untuk pertanyaan pertama ini untuk kelas balita, batita, dan kelas yang atas ya. Jadi pertanyaan pertama ini untuk semua kelas. Nah, pertanyaannya apa yuk kira-kira? Losu Lia, Losu Ayung tahu nggak? Apa dong? Nggak tahu ya, kalau tahu nanti kasih paranormal. tahu, kita Penasaran loh. Pertanyaannya itu sederhana ya. Nanti untuk lagu Menuju Firman ini itu judulnya apa? Ya, itu aja. Judul lagu akan firman itu apa? Nah, adik-adik sudah tahu belum yang di rumah? Tentunya belum ya, wong kita belum nyanyi. Nah, untuk itu, untuk kita mempersiapkan hati kita, untuk adik-adik persiapkan duduk yang manis semuanya ya, dengan sikap yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lautan ya. Oke, sambil kita mempersiapkan hati, kita mau menyanyikan sebuah lagu Besar Setiamu.
setiamu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu tak Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Sekali lagi kita pujikan lagu ini ya. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Adik-adik yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita akan memohon Tuhan untuk menyertai kita, dan kita diberi hikmat untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Yuk kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali mengajar kami melalui firman yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Losejan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya kepada Tuhan. Teman-teman boleh beribadah kepada Tuhan di rumah dan juga boleh memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di dalam pujian sudah dikatakan ya tentang betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, teman-teman bisa merasakan enggak sih kalau seandainya teman-teman lagi enggak semangat, teman-teman lagi males, teman-teman lagi enggak bisa melakukan sesuatu, baik kalau di sekolah enggak bisa mengerjakan tugas-tugas, siapa sih yang menolong teman-teman untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada? Kalau misalnya nih ya, papa mama enggak bisa bantu teman-teman, siapa yang bisa menolong teman-teman? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata hanya Tuhan Yesus loh yang setia. Kalau teman-teman lagi sedih, teman-teman lagi murung, teman-teman lagi tidak tahu mau apa-apa, ternyata Tuhan Yesus dan hanya Tuhan Yesus yang setia kepada kita. Nah teman-teman, kalau Tuhan Yesus setia kepada kita, sekarang gilirannya Tuhan yang bertanya kepada kita, apakah teman-teman juga setia kepada Tuhan Yesus? Next. Teman-teman, ya, pertanyaannya adalah apakah teman-teman setia kepada Tuhan Yesus, yaitu setia di dalam hal berdoa. Sekarang teman-teman bisa jawab ya, bisa jawab sendiri di rumah. Iya, apakah aku setia ya sama Tuhan Yesus di dalam berdoa? Lalu yang kedua, apakah teman-teman juga setia kepada Tuhan Yesus di dalam membaca akan Alkitab atau firman Tuhan? Nah, ini teman-teman juga bisa jawab di dalam diri teman-teman masing-masing.
Lalu yang ketiga, ini juga penting ya teman-teman. Apakah teman-teman sudah setia kepada Tuhan Yesus tentang ibadah kepada Tuhan walaupun via online? Teman-teman, 3 hal ini sepertinya kecil ya kalau dilakukan, berdoa, terus membaca firman Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan. Sudah kok, sudah dilakukan. Kami sudah setia, puji Tuhan kalau teman-teman sudah setia kepada Tuhan. Tetapi teman-teman, bagaimana kalau kita itu ternyata nggak setia? Next, ya, gimana kalau kita nggak setia kepada Tuhan? Kita nggak mau baca firman Tuhan, kita nggak mau berdoa sama Tuhan, kita males-malesan ikut beribadah. Nggak bisa loh, soalnya nggak dibangunin sama mama papa di rumah, masih jamnya tidur. Terus males mau baca firman Tuhan panjang. Males juga mau berdoa, Tuhan lu nggak jawab-jawab doaku sampai sekarang. Nah teman-teman, pasti Tuhan sedih ya. Tuhan sedih sama kita kalau kita itu nggak setia kepada Tuhan, sedangkan Tuhan Yesus itu sangat setia kepada kita. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasalnya yang ketiga. Begitu banyak ayat yang dibicarakan, tetapi kita mau belajar tentang satu hal, yaitu tentang kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu cinta segala bangsa ya. Bangsa mana aja? Banyak ya, termasuk bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Wah, berarti saya sebagai orang Indonesia juga sangat dicintai Tuhan ya Lose. Itu pasti. Karena apa? Tuhan Yesus mencintai bangsa, juga mencintai orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk melihat ternyata ada satu bangsa ya, ada bangsa yang mempunyai keistimewaan. Ada bangsa yang punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bangsa Yahudi. Di dalamnya ada dinamakan orang-orang Yahudi. Nah teman-teman, penasaran gak sih apa yang menjadi kelebihan ataupun hak istimewa dari bangsa Yahudi atau orang Yahudi? Mari kita lihat ya. Menurut firman Tuhan teman-teman, bangsa Yahudi ini ternyata ya adalah bangsa yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan untuk bisa apa? Untuk bisa dipercaya menerima akan firman Tuhan, menerima akan firman Allah. Di mana? Di dalam perjanjian lama. Nah pertanyaannya, teman-teman tahu enggak ya perjanjian lamanya itu di mana? Ternyata perjanjian lama yang dipercayakan kepada orang Yahudi pada saat itu adalah Taurat Musa. Apa sih Lose Taurat Musa itu? Taurat Musa itu ya dari Kejadian, dari Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan juga kitab Imamat. Nah teman-teman, kalau masih belum tahu, ayo sama-sama kita membuka firman Tuhan, kita belajar akan firman Tuhan supaya tahu di mana sih kitab Taurat Musa itu. Nah teman-teman, ternyata bangsa Yahudi atau orang Yahudi ini juga merupakan umat pilihan Tuhan. Ya, umat pilihan Allah. Wah, luar biasa sekali. Berarti umat yang istimewa sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan mereka juga senantiasa belajar untuk setia melakukan apa? Firman Allah. Nah teman-teman, kalau ngomong-ngomong tadi ya, bangsa ternyata Tuhan Yesus itu cinta segala bangsa. Tapi kok ada sih bangsa yang diistimewakan seperti orang Yahudi atau bangsa Yahudi ini? Berarti tidak sama dong, berarti berbeda. Nah teman-teman, Rasul Paulus mau menjawab akan pertanyaan ini kepada kita. Walaupun teman-teman ya, bangsa Yahudi atau orang Yahudi ini punya keistimewaan yang dikatakan berbeda dari bangsa yang lain, tetapi tingkatan dari bangsa Yahudi atau orang Yahudi dengan bangsa yang lain itu sama ya, sama dan juga setara. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau mau dibilang ya ada pertanyaan lagi nih. Kalau begitu ya, kalau begitu seandainya orang-orang Yahudi ini tidak setia kepada Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan, bagaimana?
Sama seperti pertanyaan yang diberikan kepada kita juga. Bagaimana kalau kita sebagai umat pilihan Tuhan itu tidak setia kepada Tuhan, teman-teman? Lihat seperti teman-teman misalnya malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, ya, malas untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana? Apakah Tuhan itu tetap setia kepada orang-orang seperti kita? Tuhan itu setia kepada orang-orang yang tidak setia. Nah, Rasul Paulus kembali menjawab. Ternyata teman-teman, ya, ternyata jawaban daripada Rasul Paulus ternyata di sini menyatakan bahwa Tuhan itu tetap setia, teman-teman. Ya, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu tetap mau melakukan apa yang sudah diucapkan Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan akan tetap setia walaupun orang Yahudi pada saat itu atau bangsa Yahudi bahkan kita sekalipun tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan tetap setia kepada kita. Wah, jadi enak banget ya ternyata kalau kita sebenarnya nggak setia berarti Tuhan enak dong tetap setia. Asik, Tuhan tetap setia walaupun kita nggak setia. Teman-teman, tapi jangan salah ya teman-teman. Firman Tuhan ini tidak untuk buat kita main-main. Firman Tuhan ini menolong kita untuk melihat seberapa jauh kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Next. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita ini manusia yang berdosa. Siapa yang enggak tahu, ya? Teman-teman, siapa yang enggak tahu kalau dirinya itu berdosa? Ada enggak yang berani bilang, enggak loh, aku enggak berdosa kok. Teman-teman, ya, ketika manusia diciptakan dan jatuh ke dalam dosa, ternyata kita semua ini juga berdosa di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan yang namanya kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau orang Yahudi yang punya keistimewaan saja tidak setia kepada Tuhan, mereka juga sama seperti kita adalah orang yang berdosa kepada Tuhan. Lalu bagaimana ya? Bagaimana kalau kita hidup menjadi orang yang berdosa kepada Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Teman-teman, ternyata kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oh, bisa loh, berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik. Pasti Tuhan mau menolong, mau mengampuni dosa saya. Teman-teman, kita memang bisa melakukan perbuatan baik, kita bisa berbuat baik, tetapi sekali lagi dosa kita tidak bisa kita hapus sendiri, dosa kita tidak bisa kita benarkan sendiri, ya. Karena apa? Kita butuh pertolongan Tuhan, ya. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh, butuh Tuhan ya? Iya, karena apa? Karena Tuhan itu juga mengasihi kita. Tuhan tahu teman-teman kita tidak sanggup. Kita nggak bisa nyelamatin diri sendiri ya dari dosa. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena kasih apa? Karena kasih Tuhan yang besar kepada kita, maka Tuhan apa? Maka Tuhan mengaruniakan apa? Yesus Kristus kepada kita untuk menyelamatkan kita. Oh, begitu ya Lause. Berarti Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Iya, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa kita. Lalu apakah dosa-dosa itu berat Lause? Sangat berat teman-teman. Kita tidak bisa ya, teman-teman, kita tidak bisa menyepelekan yang namanya dosa. Dosa itu sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dosanya macam-macam ya teman-teman. Ada mulai dari dosa pikiran kita punya pikiran yang kotor, kita punya pikiran yang negatif. Ada juga dosa perasaan kita teman-teman. Dosa perasaan itu kayak apa sih Lose? Dosa perasaan itu ya, ada dendam, ada dengki, ada iri hati, ya, ada benci. Lalu ada juga dosa perbuatan. Yang mungkin paling sering ya teman-teman lakukan kalau teman-teman sekolah. Apa itu kira-kira? Yaitu
dosa mencontek. Oh, ternyata mencontek itu dosa. Ya, teman-teman, dan ingat ya bahwa dosa di hadapan Tuhan itu semua sama, seharusnya ada hukumannya. Firman Tuhan berkata, kalau upah dosa itu adalah maut. Waduh, berarti dosa itu sangat luar biasa ya Lose, tidak boleh dilakukan. Iya, dosa itu tidak boleh dilakukan karena apa? Karena bertentangan dengan Tuhan. Karena kalau kita berdosa, berarti sebenarnya kita harus dihukum oleh Tuhan, ya. Dan upah dosa itu adalah maut. Artinya apa? Kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Kita tidak masuk di dalam surga. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu baik. Tuhan itu setia kepada teman-teman dan juga Lose, ya. Baiknya gimana? Yaitu tadi firman Tuhan mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan Yesus Kristus buat Lose dan juga teman-teman yang ada di rumah pada hari ini. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus begitu setia ya kepada kita semua, walaupun apa? Kita semua orang-orang sudah berbuat dosa kepada Tuhan Yesus. Tetapi dengan kasih Tuhan yang besar, ternyata Tuhan Yesus begitu sangat-sangat mengasihi kita. Nah teman-teman, ketika kita berdosa kepada Tuhan, ya, apapun dosa teman-teman dan juga Lose, gimana caranya dosa itu bisa diampuni? Sekali lagi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan teman-teman dan juga Lose. Melalui apa? Melalui kayu salib, ya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu penting teman-teman, untuk teman-teman dan juga Lose bisa selamat. Kita teman-teman ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita teman-teman ya, tetapi karena apa? Kasih karunia Tuhan melalui iman ya, melalui iman percaya kita kepada siapa teman-teman? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, sekarang sudah mengerti ya, bahwa kalau kita berdosa itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita melalui apa? Kasih anugerah Tuhan kepada kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Teman-teman, kalau teman-teman sudah mengerti akan hal ini, apa yang harus teman-teman dan Lose lakukan? Ya, kita tidak bisa hidup terus di dalam dosa, nggak bisa terus hidup di dalam ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Lalu apa teman-teman yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ayo teman-teman ya, ayo bersama-sama ya, bersama-sama dengan Lose juga. Ya, Lose berdiri di tempat ini bukan orang yang suci, tetapi Lose juga orang yang berdosa. Sama juga seperti orang Yahudi tadi yang punya keistimewaan. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah menolong kita, maka kita mendapatkan yang namanya penebusan dan juga pengampunan dari Yesus Kristus. Nah teman-teman, ayo kita bersama-sama belajar untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Sudah banyak sekali yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Oleh karena itu, siap enggak sih teman-teman untuk setia kepada Tuhan? Mau enggak sih teman-teman untuk setia kepada Tuhan? Wah, susah ya Lose untuk setia kepada Tuhan. Memang susah, tetapi teman-teman tidak ada yang tidak mungkin ya kalau kita mau melakukannya. Ayo kita setia, terutama dari hal-hal yang kecil dulu, dari 3 hal yang Lose sebutkan, yaitu ayo setia kita berdoa kepada Tuhan. Lose tapi berdoanya nggak bisa bagus, nggak bisa berdoa baik. Lose gimana? Belajar ya, belajar untuk apa? Setia tetap berdoa kepada Tuhan. Tapi doanya nggak dijawab-jawab nih sama Tuhan Lose. Teman-teman, Tuhan bisa menjawab doa kita kapan saja. Jadi teman-teman tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ayo teman-teman kita
harus setia kepada Tuhan di dalam membaca akan firman Tuhan ya. Firman ini, Alkitab ini yang teman-teman punya di rumah bukan untuk diajak bobo ya, bukan untuk buat tidur-tiduran ya, tetapi dibaca supaya teman-teman mengerti. Oh, Tuhan Yesus itu mau aku seperti apa ya? Tuhan Yesus itu mau aku bagaimana ya? Sehingga teman-teman bisa tahu. Lalu apalagi? Ayo teman-teman, kita setia kepada Tuhan di dalam apa? Beribadah kepada Tuhan. Teman-teman lo tahu ya, mungkin teman-teman sudah jenuh, teman-teman sudah capek, kok harus ibadah online sih? Aku mau ketemu sama temanku di gereja. Teman-teman sekarang masih kondisi COVID, teman-teman harus sabar dulu ya. Nah, Tuhan Yesus tahu kok keadaan dan kondisi teman-teman di rumah. Kalau teman-teman mau setia kepada Tuhan di dalam hal kecil ini, di dalam hal sulit ini, tetap beribadah, setia kepada Tuhan melalui ibadah online, maka Tuhan akan menolong teman-teman untuk bisa beribadah dengan baik walaupun teman-teman ada di rumah. Nah teman-teman, ingat ya, sekali lagi Tuhan Yesus itu begitu setia kepada kita di dalam keadaan sukanya teman-teman, ketika teman-teman sukacita, ketika teman-teman sedang berduka cita, lagi tidak semangat, lagi butuh penghiburan, ada Tuhan Yesus yang senantiasa setia dan menolong setiap kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ayo ya, kita punya komitmen sama-sama teman-teman dan juga lose. Kita sama-sama belajar mau setia kepada Tuhan di dalam hal yang kecil ketika kita bersuka cita ataupun di dalam hal ketika kita kesulitan. Nah ini teman-teman, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong teman-teman terus giat. Kalau teman-teman sudah giat, ajak orang tua, ajak papa mama untuk setia juga kepada Tuhan dan beritahu papa mama di rumah, Papa, Mama, ayo setia kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu setia kepada kita. Mari teman-teman, kita semangat ya. Ayo kita masuk di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertolongan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu mungkin kesulitan berada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan kasih kemurahan Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan kepada mereka, supaya mereka mau setia kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak-Mu, berkatilah anak-anak-Mu yang ada di rumah, tetap setia kepada Tuhan di dalam berdoa, tetap setia kepada Tuhan di dalam membaca firman Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah sukacita, berikanlah semangat, berikanlah penghiburan kepada anak-anak-Mu beserta dengan papa mama yang ada di rumah dan keluarga yang ada di rumah. Dan biarlah setiap hari firman Tuhan boleh senantiasa menolong mereka dan mereka boleh melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan pesannya apa? Nah, kalian ingat ya bahwa Tuhan itu setia, Allah itu setia. Bagaimana dengan kita? Tentunya setia kan? Setia apa? Setia mendengarkan firman Tuhan, setia taat akan perintah Tuhan, itu juga termasuk setia loh. Termasuk memberikan persembahan itu juga bagian dari perintah Tuhan. Untuk itu kita juga setia memberikannya. Yuk, kita akan pujikan lagu Aku Anak yang Setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia
menyaksikan lagu ini dengan gerakan. Ayo semuanya dengan semangat. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik tadi sudah memberikan persembahannya gitu ya. Titipkan ke Lause-nya pas ketemu, atau tadi ada rekening gitu ya, dari ditulisin untuk sekolah minggu. Nah, dari sini kita belajar untuk setia memberikan yang terbaik. Setelah ini kita akan berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang juga setia. Tatkala kami boleh memberikan sedikit yang sudah Tuhan boleh berikan dalam hidup kami, supaya kami boleh belajar untuk taat kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan untuk apa yang sudah kami berikan, mungkin tidak seberapa, tapi Tuhan Yesus yang akan mengkuduskan untuk boleh berguna untuk pelayanan Tuhan di sekolah minggu GKT. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua dari para siswa. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati dalam pekerjaan orang tua. Biarlah orang tua yang ada boleh memberikan contoh yang baik dalam hal memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk segala persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Lia, Lause Ayong, nggak terasa ya ibadah kita kali ini. Adik-adik yang di rumah tadi menyimak belum? Ayo, apa firman Tuhannya? Karena kuis kita yang nomor 2 dan nomor 3 itu dari firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Lause Chen. Ini khusus untuk kelas besar ya, kelas 1, 2 ke atas. Kelas balita sama batitanya tadi hanya pertanyaan yang pertama itu aja ya. Apa itu pertanyaan yang kedua? Disimak. Pertanyaan keduanya. Tadi Lause Chen bercerita bahwa ternyata Tuhan Yesus itu sayang semua bangsa. Tapi ternyata ada satu loh bangsa yang punya ini khusus gitu ya, paling dicintai. Nah, bangsa apa itu namanya? Ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, Lause Lia sama Lause Ayong. Tadi di Lause Chen itu juga menyebutkan setia. Bentuknya itu seperti apa sih? Kita bisa melakukan. Contohnya ya? Contohnya. Kita bisa melakukan tuh 3 hal yang disebutkan oleh Lause Chen. Nah, apa aja tadi? Ya, itu untuk pertanyaan ketiga. Caranya segera jawabnya ini diberikan ke guru kelasnya masing-masing. Pertanyaan yang paling benar dan paling cepat, 2 pemenang setiap kelasnya nanti akan dikirim hadiah yang menarik. Senengnya. Jadi harus cepat-cepat dijawab, kemudian diserahkan ke gurunya. Ya. Oke. Udah, itu kuisnya ya. Jangan lupa loh anak-anak, cepat dan benar. Nah, cepat dan tepat tentunya. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengumumkan untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Siapakah dia? Nah, yang berulang tahun di tanggal 12 Oktober adalah Chloe ya. Happy birthday Chloe. Dan yang kedua, tepatnya di tanggal 14 Oktober, teman kita Axel. Yeay, happy birthday Axel. Tuhan berkati semuanya yang berulang tahun ya. Nah, anak-anak yang manis, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tentu saja firman yang disampaikan hari ini adalah tentang Tuhan itu setia, Allah itu setia. Nah, kita akan menyanyikannya terus-menerus dengan tidak jemu-jemu ya. Seperti lagu kita hari ini, ku nyanyikan kasih setiamu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Puji Allah Bapa Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami turut bersuka cita untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan umur yang panjang. Bahkan kami percaya Tuhan akan memberkati teman-teman kami supaya ada sukacita, ada damai sejahtera dan pertolongan yang Tuhan berikan. Setiap hari di dalam rumah mereka tetap menjadi kebanggaan orang tua, baik mereka juga boleh melakukan segala pendidikan ataupun sekolah mereka dengan baik. Tuhan juga memberkati teman-teman kami ini untuk bisa melayani Tuhan, bahkan setiap hari boleh beribadah kepada Tuhan dengan terus berdoa dan juga terus belajar akan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami, kiranya senantiasa teman-teman kami yang boleh berulang tahun ini boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan, semakin hari kehidupannya boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Firman Tuhan boleh disampaikan, puji-pujian boleh diagungkan, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Biarlah senantiasa berkat Tuhan tercurah bagi anak-anak-Mu sekolah minggu, kehidupan mereka yang sulit untuk beribadah online ada di rumah. Tuhan tetap memberikan kesetiaan kepada mereka, tetap memberikan semangat kepada mereka, dan tetap memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.